Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai konsep lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menjelang kekalahannya pada Perang Asia Pasifik, tentara Jepang berusaha menarik dukungan Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu yakni Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang kemudian membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang terdiri dari 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Lalu 74 orang tersebut mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 untuk merumuskan falsafah bagi negara Indonesia. BPUPKI yang beranggotakan 74 orang tersebut diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dan ketua muda yaitu Ichu Bangase dan RP Suroso. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melaksanakan upacara pembukaan, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945, dan memulai sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Garis besar pembicaraan pada sidang pertama adalah perumusan dasar falsafah. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman Widyo Diningrat meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Pada hari pertama, permintaan tersebut dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua yaitu peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menjelaskan bahwasannya dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada state site yang akan dipakai. Dan dalam ilmu negara terdapat aliran. Beberapa aliran tentang negara yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar tersebut dengan sebutan Pancasila. Kemudian dapat dirumuskan menjadi 3 yang disebutnya Trisil, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi satu dasar atau ekasila yaitu gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno yang beranggotakan Insinyur Soekarno, yang kedua yaitu Dr. Anas Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo Hadikusuma, yang keempat Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kelima Ki Bagus Hadikusuma, yang keenam Otto Iskandar Dinata, yang ketujuh Muhammad Yamin, dan yang kedelapan Mr. A.A. Maramis.
Panitia ini bertugas menerima saran, usul, konsep anggotanya. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia ini mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPU PKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Pada pertemuan tersebut kemudian terbentuk sebuah panitia kecil lain yang disebut dengan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, M.R. Maramis, Kiai Haji Abdul Hadjar Muzakir, Mr. Subarjo, Abi Kusno Cokrosujono, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 kemudian dibentuk untuk mencari modus dengan apa yang disebut golongan Islam, golongan kebangsaan mengenai agama dan negara. Panitia ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan bahwa isi sila pertama tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia, yang bahkan belum sehari dari menyatakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar terdapat materi yang dihasilkan BPU PKI, antara lain yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, perubahan alinea keempat pembukaan pada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan alinea keempat pada pembukaan di kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Yang kelima, sejalan dengan pasal kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian diresmikan atau disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan gerakan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak Indonesia, sehingga negara Indonesia bisa berdiri tegak, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu mengenai konsep lahirnya Pancasila. Mungkin jika ada
pertanyaan boleh langsung kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.